Sebelum menonton pembahasannya, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak di-skip iklannya ya. Karena dari iklan ini kakak mendapatkan penghasilan. Terima kasih kakak ucapkan atas pengertian adik-adik. Selamat menonton. Nomor 46. Ketika tidak diisi ban, maksudnya ketika tidak diisi udara ya. Kita ulangi. Nomor 46. Ketika tidak diisi udara, ban dalam mobil tenggelam. Sebaliknya, ketika diisi udara, ban dalam mobil terapung. Mengapa? Jawab, karena udara mengakibatkan massa jenis ban keseluruhan menjadi lebih kecil. Kemudian nomor 47. Bagaimana cara mengetahui massa jenis tubuh kita? Jadi nomor 47 itu kurang lebih ilustrasinya seperti nomor 140 di halaman 63 ya. Jadi kita sediakan dulu. Kita gambar ilustrasinya dulu ya. Kita sediakan misalkan bak ya. Bak mandi gitu. Ini isinya air. Volumenya misalkan 10 liter. Itu ya, bak. Lalu ini adalah tubuh kita. Sebelum masuk ke air kita timbang dulu. Misalkan berat badan kita adalah 55 kg. Kemudian kita masuk ke dalam bak tersebut. Yang semula-mula 10 liter gitu ya, yang mula-mula 10 liter. Kemudian kita masuk ke dalam menjadi 25 liter misalkan ya, mula-mula 10 liter. Nah, artinya perubahan volumenya ini kita hitung. Nanti akan ketemu massa jenis tubuh kita. Jadi, untuk jawaban nomor 47, langkah yang pertama, langkah titik 2 nomor 1 ya. Timbang BB itu berat badan ya. Berat badan tubuh kita. Lalu yang kedua, ukur volume air dalam bak ukur. Mula-mula. Kemudian yang ketiga, ukur volume air setelah kita masuk ke dalam bak ukur tersebut. Titik. Berarti ini mula-mula kita sebut sebagai V1. Setelah kita masuk adalah V2. Keempat, hitung selisih antara V2 dikurangi dengan V1. Ini sama dengan V total gitu ya, V total. 5, langkahnya masukkan data tersebut ke dalam rumus. Rumus titik 2, Rho sama dengan M massa tubuh kita dibagi dengan volume total atau V2 dikurangi dengan V1. Nanti ketemu massa tubuh atau massa jenis gitu ya.
Hasilnya adalah massa jenis tubuh kita. BB tubuh kita nanti ini adalah massa ya. Jadi kita ulangi nomor 47 ya. Bagaimana cara mengetahui massa jenis tubuh kita? Langkah yang pertama adalah kita timbang berat badan tubuh kita, itu akan menghasilkan massa. Kedua, ukur volume air dalam bak ukur mula-mula, itu akan menghasilkan V1. Langkah yang ketiga, ukur volume air setelah kita masuk ke dalam bak ukur tersebut, akan menghasilkan V2. Ini V1, ini V2. Nomor 4, hitung selisih antara V2 dikurangi V1 yang kita beri keterangan V total atau menghasilkan V total. Langkah yang terakhir adalah masukkan data tersebut, data-data yang sudah kita dapat, ke dalam rumus Rho sama dengan massa tubuh kita dibagi V total atau V2 dikurangi V1. Itu cara mengetahui massa jenis tubuh kita atau jawaban soal nomor 47. Kemudian nomor 48, jika massa jenis aluminium adalah 2700 kg per meter kubik, sebuah sebuah bola pejal memiliki jari-jari 4 cm. Berapakah massa bola tersebut? Diketahui yang pertama adalah massa jenis atau Rho-nya 2700 kg per meter kubik. Kemudian jari-jari atau R adalah 4 cm. Yang ditanya adalah massa, tanda tanya. Jawab. Sebentar, kita cari dulu rumus bola ya. Kita tulis dulu kan rumusnya Rho sama dengan M per V. Nah, di sini V-nya kita kagak tahu, jadi kita cari dulu volume bolanya. Sama dengan 4/3 dikali pi R pangkat 3. Masukkan saja di sini karena R-nya 4, jadi Pi-nya kita pakai 3,14 dikali 4 pangkat 3. Per 3 dikali 3,14 dikali 4 pangkat 3 adalah 64. Jadi 4 kita kalikan dengan 3,14, kita kalikan dengan 64, kemudian kita bagi 3. Hasilnya adalah sama dengan 267,95 cm pangkat 3. Karena di sini meter pangkat 3, jadi kita ubah ke meter pangkat 3 dibagi 1 juta ya. Hasilnya adalah 0,0026795. Ini meter kubik. Nah, baru kita masukkan kemari. Rho-nya 2700. Masanya yang ditanya, volumenya 0,0026795 meter kubik. Atau kita kagak usah tulis aja ya. Jadi M sama dengan 2700 kalikan dengan
26795. Hasilnya 0,7 0,723465 kilogram. Nomor 49. Massa jenis udara adalah 1,2 kg per meter kubik. Berapakah massa udara dalam sebuah ruang berukuran 2 kali 3 kali 4 meter? Diketahui massa jenis udara adalah Rho, 1,2 kg per meter kubik. Kemudian massa udara dalam sebuah ruang berukuran, berarti ini volumenya aja ya, langsung 2 kali 3 kali 4 meter. Jadi ini volume balok 2 kali 3 kali 4, 24 meter kubik. Yang ditanya massa ya, M tanda tanya. Jadi jawab Rho sama dengan M per V. Rho nya 1,2, M nya yang ditanya, V nya 24. Jadi massa sama dengan 24 dikalikan 1,2 sama dengan 28,8 kilogram. Nomor 50. Massa suatu zat cair adalah 100 kg. Volume zat cair itu adalah 0,1 meter kubik dan dicampur dengan 120 kg larutan asam bervolume 0,1 meter kubik. Berapakah massa jenis rata-rata dari campuran ini jika besar volumenya adalah tetap? Diketahui ya, M1 atau massa awal adalah 100 kg. Kemudian volumenya V awal 0,1 meter pangkat 3 meter kubik. Kemudian dia dicampur dengan 120 kg larutan asam. Jadi M akhir gitu aja ya. Atau jangan deh. Ini M1, ini V1, ini M2 120 kg. V2 nya 0,1 meter kubik sama. Yang ditanya massa jenis atau Rho. Jawab Rho sama dengan M per V. Masanya ini adalah M1 ditambah M2, kemudian volumenya tetap ya.
Karena kan di sini berapakah massa jenis rata-rata dari campuran ini jika besar volumenya tetap. Jadi kita pakai V1 atau V2 boleh, karena kan dia sama. V aja gitu ya, kita tulis V. Atau ini kita tidak usah kasih keterangan V1 atau V2, jadi V. Tadi M1-nya adalah 100, ditambah M2-nya 120, V-nya adalah 0,1. 220 ya, dibagi 0,1 sama dengan adalah 2200 kg per meter kubik. Nomor 51, sebatang emas tengah diteliti dan diketahui massa emas tersebut adalah 12,30375 gram dan volumenya 0,85 cm kubik. Jika massa jenis emas adalah 19.300 kg per meter kubik, berapakah kadar emas tersebut? Diketahui massa emas atau M 12,30375 gram, volumenya 0,85 cm kubik. Rho-nya massa jenis emas 19.300 kg per meter kubik. Ditanya kadarnya ya, tanda tanya. Jawab, Rho sama dengan M per V. Ini kita ubah dulu ke kilogram, kita bagi 1000 ya. Kita bagi 1000, 0,01230375 kg. Nah ini cm kubik kita ubah ke meter kubik. Kita bagi ya sejuta. Nol koma 85 meter kubik. Setelah itu kita cari massa emasnya. Dengan memakai massa jenisnya yang ini atau Rho-nya yang ini 19.300. Jadi kita masukkan di sini 19.300 sama dengan M-nya kan gak tahu, V-nya kita pakai 0,00000085. Jadi ini kita langsung aja ya, M sama dengan 0,016405. Jadi massa emasnya itu dalam kilogram. Setelah itu baru kita cari kadar emasnya. Kadar emas sama dengan
Yang ini nih, massa yang ini nih 0,01230375 kilogram kita bagi dengan yang ini 0,016405 kilogram, kita kalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 75%. Jadi kadarnya adalah 75%. Nomor 52. Volume suatu campuran adalah 1 liter campuran dan bermassa 1,2 kg. Berapa besar massa jenis relatif campuran tersebut? Jadi beda ya massa jenis dengan massa jenis relatif. Jadi kalau massa jenis relatif itu rho relatif sama dengan rho benda per rho air murni. Nah, ini bisa kita pakai satu gram per centimeter kubik atau 1000 kilogram per meter kubik. Jadi tinggal disesuaikan saja ya. Nomor 52 itu diketahuinya V-nya 1 liter, lalu massanya 1,2 kilogram. Yang ditanya tadi rho relatif. Jawab, kita cari dulu massa jenisnya. Rho sama dengan M per V. Ini kita ubah dulu pakai meter kubik ya. 1 liter itu sama dengan 0,001 meter kubik. Jadi kita tinggal masukkan volumenya 1,2 dibagi dengan 0,001. Itu hasilnya 1200 kg per meter kubik. Sehingga untuk massa jenis relatifnya atau rho relatif sama dengan rho benda ini ya, dibagi rho air. Rho bendanya 1200 kg per meter kubik. Karena di sini kilogram per meter kubik, jadi kita pakai yang ini nih, dibagi 1000 kg per meter kubik biar satuannya sama-sama. Ya. Ketemu lagi hasilnya adalah 1,2. Massa jenis relatif tidak ada satuannya, jadi 1,2 saja. Lanjut lagi ke soal nomor 53. Massa 1 cm kubik sebuah logam adalah 19,3 gram. Hitung massa jenis relatif logam tersebut. 53 diketahui massanya 19,3 gram, volumenya 1 cm kubik, rho relatif. Jawab, kita cari rho bendanya dulu. Rho benda sama dengan 19 M per V dulu ya, sama dengan 19,3 dibagi 1
yaitu 19,3 gram per centimeter kubik. Karena di sini satuannya gram per centimeter kubik, jadi untuk rho airnya kita pakai 1 ya. Ini rho bendanya 19,3 dibagi rho airnya 1. 19,3. Itu aja. Kemudian nomor 54. Balok yang terbuat dari logam tembaga memiliki panjang 60 cm, lebar 15 cm, dan tebal 5 cm. Massa tembaga tersebut adalah 6.480 gram. Berapakah massa jenis relatif tembaga itu? Diketahui panjang 60, lebar 15, tinggi atau tebal 5 cm. Massanya 6.480 gram. Tanya rho relatif. Jawab, rho benda M per V. Kita cari V-nya dulu. V balok. Panjang kali lebar kali tinggi. 60 kali 15 kali 5. Kali 15 kali 5 adalah 4.500 cm pangkat 3. Jadi kita masukkan massanya 6.480 gram dibagi volumenya 4.500 cm kubik. 6.480 dibagi dengan 4.500 sama dengan 1,44 gram per centimeter kubik. Nah, jadi rho relatifnya atau massa jenis relatifnya rho benda dibagi rho air. Karena di sini satuannya gram per centimeter kubik, jadi kita bagi 1. 1,44 dibagi 1 gram per centimeter kubik sama dengan 1,44. Soal yang terakhir, nomor 55. Suatu zat memiliki massa jenis relatif 13,6. Berapakah massa jenis zat tersebut? Diketahui rho relatif 13,6. Ditanya rho benda. Jawab, massa jenis relatif sama dengan rho benda bagi rho air. Ini 13,6. Rho bendanya yang ditanya. Rho air kita pakai 1000 kg per meter kubik. Jadi rho benda tinggal dikalikan aja ya, 13,6 kita kalikan dengan 1000 kg per meter kubik. Hasilnya adalah 13.600 kg per meter kubik, atau kalau massa jenis airnya kita pakai 1 gram per centimeter kubik, ya sama dengan 13,6 gram per centimeter kubik. Jadi pilihannya 2 ya. Itu untuk jawaban bab 3-nya ya. Jadi udah selesai semua, baik pilihan ganda maupun esai. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan di subscribe. Kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.